Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai diskusi kepemimpinan, yaitu leadership presentation, guna memenuhi kebutuhan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah kepemimpinan. Penyusunnya di sini saya sendiri, Alim Dama Wicaksono, dengan NIM 23115693. Nah, untuk question pertama, di sini kita akan membahas peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan apa dampaknya untuk karir masa depan. Nah, di sini saya sudah membaginya menjadi 3 poin, yaitu yang pertama sebagai tempat praktik, yang kedua jaringan relasi, dan yang ketiga personal branding. Di sini nanti kita akan bedah satu-satu. Nah, yang pertama yaitu sebagai tempat praktik. Nah, apa sih manfaatnya untuk mahasiswa? Tentu manfaatnya untuk mahasiswa, yaitu untuk melatih soft skill kita. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti uh, public speaking, lalu manajemen waktu, manajemen konflik, dan melatih kita untuk bernegosiasi. Lalu manfaatnya atau apa yang bisa kita dapat untuk karir masa depan kita. Nah, tentunya keterampilan yang saya jelaskan tadi itu dapat diterapkan dalam memimpin proyek atau mengelola tim di tempat kerja kita nanti. Yang pastinya kita nanti tidak kesulitan untuk beradaptasi dengan perusahaan. Nah, yang kedua, sebagai jaringan relasi. Nah, manfaatnya apa untuk mahasiswa? Tentu untuk membangun relasi yang kuat, bisa dengan sesama mahasiswa, dengan ibu dan bapak dosen, dengan bahkan dengan alumni. Nah, manfaat untuk karir apa gitu kan? Bisa untuk aset kita mencari peluang magang, mencari informasi magang, pekerjaan, dan tentunya berkolaborasi di masa depan. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu sebagai personal branding. Nah, pengalaman kita memimpin atau membentuk citra diri kita sebagai pemimpin tentunya nanti akan menambah nilai nilai diri kita atau value kita pada saat wawancara. Nah ini membedakan kita dengan kandidat-kandidat yang lain gitu. Dan selanjutnya untuk question kedua, yaitu kita akan membahas sumber inspirasi personal. Nah, saya pribadi itu sumber inspirasi saya dari beliau, Bapak B.J. Habibie. Nah, beliau ini sosok yang sangat mempengaruhi saya karena beliau memimpin negara Indonesia ini berdasarkan keahlian teknis beliau dan juga integritas moral. Di sini akan membahas ketiga poin ini. Yang pertama yaitu nilai atau value. Jadi beliau ini menanamkan pentingnya kecintaan pada ilmu pengetahuan atau iptek. Nah, yang kedua tindakan beliau. Jadi keputusan beliau untuk pulang dari Jerman, di mana karir dan kehidupan mewahnya sudah terjamin, untuk membangun industri Digantara Indonesia atau IPTN. Nah, dampak yang bisa kita dapat yaitu beliau mengajarkan bahwa untuk mencapai hal-hal besar itu kita tidak bisa ngandelin kata-kata orang atau perkiraan. Jadi kita harus menghormati proses dan disiplin ilmu. Nah, selanjutnya untuk question 3 yaitu pemimpin yang terlihat. Kalau ditanya mengenai pemimpin yang terlihat, saya setuju. Karena pemimpin itu sebagai contoh bagi anggota timnya atau anggota kelompoknya. Ini sesuai dengan teori kepemimpinan transformasional ya, yaitu landasan teorinya. Pemimpin yang hebat itu yang bisa menginspirasi dan juga mengubah anggotanya menjadi lebih baik. Yaitu contohnya jika pemimpin itu terlihat jujur, rajin, dan peduli
maka anggota timnya itu juga akan mengikuti gitu, untuk terdorong bersikap yang sama. Jadi ini bisa menumbuhkan semangat dan etos kerja tim. Nah, jika sebaliknya, jika pemimpin hanya bisa menyuruh tanpa ikut terlibat, bermalas-malasan, nah ini akan membuat semangat dan etos kerja dari anggota-anggotanya itu akan menurun atau mudah jatuh begitu. Jadi kesimpulannya, menjadi pemimpin yang terlihat dan menjadi panutan bukan pencitraan ya. Jadi ini itu konsistensi antara ucapan dan perbuatan gitu. Kita lanjut. Nah, untuk question keempat yaitu teori kepemimpinan. Di sini ada empat bagian. Yang pertama itu sebagai trait atau sifat. Jadi pemimpin yang efektif dilahirkan dengan serangkaian sifat atau karakter pribadi yang unggul. Ya, di sini contohnya seperti percaya diri, terlihat aktif gitu. Ini sudah sifat dari seseorang itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu transformasional. Jadi pemimpin itu harus bisa memotivasi pengikutnya untuk melampaui kepentingan pribadi dan bekerja untuk tujuan yang lebih besar atau visi bersama. Nah, yang selanjutnya itu servant atau pelayan. Jadi fokus utamanya di sini yaitu melayani kebutuhan tim dan membantu mereka tumbuh. Jadi sebagai servant, pemimpin itu harus membantu tim untuk tumbuh, membantu kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk tim. Nah, yang terakhir yaitu situasional. Jadi itu nggak ada kepemimpinan dengan gaya terbaik. Gaya yang efektif itu tergantung pada situasi, terutama tingkat kematangan dan kesiapan pengikutnya. Nah, yang terakhir di sini adalah question 5. 3 peran kepemimpinan mahasiswa. Nah, yang peran pertama di sini adalah leader atau pemimpin itu sendiri. Nah, tugasnya apa sih? Nah, tugasnya yaitu sebagai penentu visi, mengambil keputusan, dan motivator untuk tim. Jadi, pemimpin itu sebagai person atau seseorang yang mengambil tanggung jawab untuk bagi seluruh anggota tim. Nah, yang kedua di sini ada followers atau anggota tim. Nah, tugasnya apa saja? Tugasnya adalah pelaksana, pendukung visi, dan berumpan balik. Jadi di sini followers itu tugasnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh leader atau pemimpin dan mendukung visinya. Dan tentunya nanti apabila ditemukan hal-hal yang tidak mengenakan, maka followers harus memberikan umpan balik untuk leader atau pemimpin supaya bisa dikoreksi bersama. Nah, yang ketiga yaitu perannya sebagai influencer atau pempengaruh, yaitu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemikiran, sikap, dan tindakan orang lain tanpa harus memiliki jabatan formal. Nah, sini berhubungan juga sebagai pemberi umpan balik untuk followers tadi. Jadi, kita bisa memberikan ide atau gagasan kita, tentunya yang positif dan membangun, untuk leader atau pemimpin untuk nantinya menjadi lebih baik gitu. Nah, itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.